Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Pratama Ramdhani dari kelas IF 201 dengan NIM 250401020053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas UAS, dan untuk spesifikasinya saya mendapatkan nomor 2 dengan soal sebagai berikut. Seorang manajer sumber daya manusia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Data dikumpulkan dari 30 perusahaan yang melaporkan gaji rata-rata karyawan dalam ribuan dolar dan kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas perusahaan dalam persentase selama 1 tahun. Di sini bisa kita lihat ada 30 tentunya. Di sini ada gaji rata-rata dalam satuan ribu dolar, lalu ada kinerja perusahaan dalam persentase profitabilitas. Adapun pertanyaannya ataupun perintahnya, yang pertama adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan? Yang kedua, gunakan analisis regresi linier sederhana untuk memodelkan hubungan antara gaji rata-rata sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Yang ketiga, berapakah kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar 85.000 dolar? Dan yang keempat, jelaskan makna dari koefisien slope yang diperoleh dari model regresi dalam kaitannya dengan gaji karyawan dan kinerja perusahaan. Dan yang kelima, lakukan diagnostik pengujian asumsi. Klasiknya meliputi uji normalitas dan uji homokedastisitas. Nah, saya ulangi, homokedastisitas. Nah, jawabannya sebenarnya di sini saya bagi menjadi 6 segmen mungkin ya. Yang pertama adalah penentuan variabel. Sebenarnya ini sudah disebutkan juga di soalnya ya. Nah, ini variabel independennya adalah gaji dan kinerja perusahaan variabel dependen. Yang kedua adalah perumusan hipotesis. Ini juga sebenarnya sudah ada di yang 5 tadi. Lalu adalah input data ke SPSS, lalu analisa regres linear sederhana, selanjutnya uji asumsi klasik dan ditutup oleh kesimpulan. Nah, sebelum ke penjelasan-penjelasan dari 5 atau 6 tadi dengan kesimpulan itu, saya akan mempraktekannya gitu, di SPSS. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada data view dan variable view. Apa bedanya? Kita akan ketahui ketika melaksanakannya. Supaya lebih mudah gitu, makanya sambil praktekkan saja ya teman-teman. Nah, kita alihkan dulu, kita kopas data-data yang 30 tadi yang sudah tertera di soal. Kenapa saya menggunakan Word? Karena biasanya kalau PDF itu ketika di copy paste itu malah ke kopas yang samping-sampingnya ya biasanya. Jadi untuk mengefisiensikan waktu kita dari Word saja ya teman-teman. Nah, ini otomatis muncul var 00001. Nanti akan kita ubah nah di sini menjadi gaji. Nah, kita akan ubah sini. Selanjutnya, ini kita blok juga. Nah, kita copy, lalu kita paste di sini. Ini juga otomatis jadi var 00002. Barulah kita ubah di sini. Apa saja yang kita ubah? Yang pertama namanya. Kita jadi gaji, ini jadi kinerja. Nah, supaya sama dengan yang tertera di soal, yaitu desimalnya ada 8 angka di belakang koma ya. Nah, ini cuma dua. Bagaimana caranya? Kita ubah di sini jadi 8. Tapi tidak bisa langsung, teman-teman. Karena kita perlu ubah dulu lebarnya. Kalau kita langsung akan ada peringatan seperti ini. Nah, the number of decimal place is too large for the field width. Jadi terlalu lebar ya. Makanya kita ubah dulu di sini. Lebarnya jadi 12. Supaya muat. Baru ini jadi 8. Apa before afternya? Nah, bisa kita lihat yang tadinya ini var gitu. Jadi nama-nama yang sudah tepat, gaji dan kinerja yang tadinya cuma
2 di belakang koma sekarang sudah sesuai dengan soal. Tahap selanjutnya adalah ke analisa. Kita pilih ini, lalu kita pilih regresi, kita pilih linear. Nah, kan muncul seperti ini. Untuk gaji itu kan independen ya. Kita klik gaji, kita masukkan ke sini. Bagaimana kalau salah misalkan gitu. Ya, tinggal klik panah yang keluar teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kinerja ke dependen. Apa bedanya? Barangkali teman-teman yang menonton belum tahu perbedaannya. Kalau independen itu adalah nilai-nilai yang kita ubah dan kita lihat gitu pengaruhnya ke variabel dependen. Sederhananya kita coba otak-atik lah ya. Sederhananya itu gaji. Kalau misalkan sekian dolar, kita lihat nih kinerja perusahaan berapa. Nah, jadi kalau di dunia realitanya mungkin ya itu kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan melihat dari faktor gajinya gitu. Kita coba lihat plotsnya. Sorry teman-teman bukan plot, maksudnya statistiknya. Nah, ini tidak tidak perlu dicek terlebih dahulu lah ya. Dan sudah pembunuh. Nah, di sini save-nya. Kita checklist ini. Apa gunanya ini? Kita lihat setelah ini teman-teman. Kita continue terlebih dahulu. Dan kita oke. Kenapa di checklist yang tadi? Nah, supaya muncul ini ya, yang pertama. Kalau kita tidak menceklis ini, tidak muncul ini. Apa kegunaannya residual statistik yang muncul di sini? Kita bahas setelahnya teman-teman. Nah, selain itu muncul juga ini res underscore satu. Kalau kita tadi tidak menceklisnya, ya tetap gitu. Yang muncul hanya gaji dan kinerja. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke transform. Ya, transform. Kita compute variabel. Sepertinya ada yang keluar ya teman-teman. Oh, ini. Nah, deskriptif dulu ya teman-teman. Dulu saya agak lupa ya. Maksudnya ini dulu explore ya teman-teman. Kita masukkan S1 ini ke dependent list. Seperti ini ya teman-teman. Di tombol plots-nya. Nah, ini nggak perlu di checklist ya. Kita continue. Kita oke. Apa efeknya? Kita lihat muncul ini ya teman-teman. Oh, saya ada yang kelewat ya teman-teman. Kita coba hapus ya ini karena ada yang kelewat nih. Coba hapus ya. Oh, teman-teman, karena ada yang kelewat ya. Tadi kan kita baru menunjukkan ini yang terakhir. Kita ada yang kelewat, maka kembali lagi sini. Analyze, discuss, itu explore, kita lihat plot sini. Nah, ini ya. Ini nggak perlu di checklist dan checklistnya yang ini. Apa perbedaannya? Lihat sekarang. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau yang tadi ketika tidak di checklist, hanya muncul ini teman-teman. Tapi ketika di checklist yang tes ujungnya itu, kita bisa lihat ini. Apa kegunaannya? Ya nanti ya. Saya akan bagi dua layarnya, yang kiri laporan dan yang kanan adalah output ini. Tapi kita bereskan dulu semuanya. Nah, oke, sudah muncul ini ya. Selanjutnya, teman-teman, kembali lagi ke sini. Nah, barulah kita klik transform, kita compute variabel, kita masukkan apa ya? Saya lupa namanya ya. Abres. Sejujurnya saya nggak belum.
belum hafal semuanya ya dari tahapan-tahapannya. Masih ada beberapa yang terlewat juga seperti barusan. Makanya saya ada catatan di handphone yang menghadap ke saya. Tapi ya di pertengahan ya barusan saya lihat ya. Untuk memastikan ada yang kelewat atau tidak. Lanjut teman-teman. Kita ini bisa ketik sebenarnya ya. Tapi kalau takutnya salah mengetiknya, kita bisa klik dua saja di sini. Nah, baru betul. Seperti ini. Kita oke. Akan muncul apa? Muncul ini, teman-teman. Apa kegunaannya? Menghilangkan koma, menghilangkan negatif, teman-teman. Ini kan bisa kita lihat tuh. Ini ada negatif, jadi tidak ada. Ini ada negatif, tidak ada. Itu dikarenakan yang kita tulis tadi ABS, ya. Itu apa ya? Memutlakan mungkin ya. Apa ya? Bukan memutlakan, apa ya? Membulatkan, ya pada sederhananya, menghilangkan negatif ini ya, teman-teman. Setelah itu, lalu kembali lagi ke output ini. Oh, karena ABS sudah ada ya, teman-teman. Nah, tinggal analisa sebagaimana sebelumnya di regresi linear. Bedanya ya kita pakai yang ABS itu. Kinerjanya kita keluarin, masukin yang ABS, teman-teman. Seperti ini. Kita coba, oke. Saya teman-teman muncul 739. Ya. Nah, ini muncul 739. Nah, barulah kita akan bahas dari atasnya. Dan sejujurnya juga takutnya ada yang kekeliruan yang saya sampaikan, makanya saya mengacu langsung ke laporannya. Tadi sudah dibacakan perihal penentuan variabel, lalu perumusan hipotesis juga sudah dijelaskan, input data ke SPSS kita sudah. Nah, lanjut ke analisa regresi linear sederhana. Di sini ada tiga, yaitu model summary, korelasi dan koefisien determinasi. Ya. Yang kedua ada uji signifikansi model, yang ketiga ada persamaan regresi. Coba kita ininya proteksi ya. Hmm. Mungkin sepertinya lebih begini ya, lebih luas kelihatan. Di sini nilai R itu 0,932. Nah, apa ini apa maknanya gitu? Ketika nilainya 0,932, kita mengetahui bahwa hubungan antara gaji dan kinerjanya itu kuat gitu. Hmm, kuat. Dan arah positif tidaknya gitu, kuat atau tidaknya kita bisa dilihat dari T di tabel koefisien. Nah, oke. Kalau ininya positif berarti ya positif gitu ya, kuat gitu si hubungan antara gaji dan si kinerja tersebut. Selanjutnya ke mengisi koefisien ini teman-teman ya. Nah, atau ini juga belum kita bahas. Di sini tertera nilai ISIK pada tabel ANOVA sebesar 0,00 lebih kecil dari A dengan 0,05 sehingga model regresi secara keseluruhan signifikan. Nah, berarti dari yang ANOVA ini ya, nah segini, ini juga menjadi acuan gitu kita membaca data yang kita olah gitu. Ketika lebih kecil dari 0,05 gitu, bisa jadi itu 0,04, 0,03 gitu, 0,02 gitu ya. Maka itu apa ya? Signifikan. Apa ya? Bukan bukan apa ya? Bukan tebak-tebakan lah ya gitu. Itu signifikan gitu. Memang mampu memprediksi dari gaji rata-rata karyawan tuh gitu kepada aspek kinerja perusahaan. Selanjutnya ke yang 4.3. Nah, ini barulah kita gunakan untuk memprediksi ya teman-teman.
Hmm. Cara prediksinya bagaimana? Kita coba lihat yang di koefisien teman-teman. Jadi kita pakai yang baris B ini. Kita kan temukan di sini 9,283 sama 0,312 ini. Caranya ini rumusnya. 9,283 yang ini ditambah 0,312 dikali 85. Karena pertanyaannya di atas itu adalah, nah, berapakah kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar 85.000 dolar? Dan jawabannya adalah, nah ini 9,283 ditambah 26,52 yaitu 35,803. Itu presentasi dari kinerja perusahaan. Kalau misalkan gajinya 85.000 dolar. Selanjutnya ke interpretasi koefisien. Di sana kan ada pertanyaan juga ya teman-teman terkait koefisien swap ini. Nah, jelaskan makna dari koefisien swap yang diperoleh dari model regresi dalam kaitannya dengan gaji karyawan dan kinerja perusahaan. Nah, kita bisa lihat di sini. Koefisien slope B yang 0,312 itu memiliki arti setiap kenaikan gaji rata-rata karyawan sebesar 1.000 dolar secara rata-rata kinerja perusahaan akan meningkat sebesar 0,312 poin persentase dengan asumsi faktor lain konstan gitu dan konstanta A sama dengan 9,283 menunjukkan estimasi kinerja perusahaan pada saat gaji rata-rata karyawan bernilai nol. Tapi meskipun ada nol di sini ya, tapi kan ini tidak perlu dimaknai apa ya, secara jauh ataupun secara realitanya kan nggak mungkin lah ya ada yang gajinya nol juga kan. Jadi ini hanya sebatas perhitungan matematis lah ya katakannya. Nah, secara manajerial apa dari kesimpulannya gitu. Semua ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian gaji yang lebih kompetitif berasosiasi dengan peningkatan kinerja atau profitabilitas perusahaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ke uji asumsi klasik. Kita lihat uji asumsi klasiknya itu di bawah. Nah, ini teman-teman ya. Sepertinya saya salah men-screenshot ya. Atau entah saya harus memang menunjukkan ini ya. Nah, sebenarnya teman-teman. Tapi saya rasa sudah betul. Berarti barusan ada tahap yang memang saya terlewat ya. Mungkin setelah video ini diupload akan saya cross check kembali videonya dan bagian mana yang terlewat. Tapi kita fokus ke bagian di laporan saja ya, yang memang saya rasa ini yang benarnya gitu. Nah, uji linearitas dilakukan melakukan dengan yang tadi gitu. Analyze, compare means. Oh, berarti ini teman-teman yang saya kelewat tuh. Harusnya tadi ada tahap kita buka analyze, yaitu langsung ke compare means gitu. Means dengan opsi test for linearity gitu. Nilai pada baris deviaton from linearity sebesar 0,093. Sehingga tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas. Oh ya, berarti kita terlewat itu ya. Mungkin nanti akan saya perbaiki setelah video ini selesai ya. Hubungan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan memang berbentuk linear garis lurus dan asumsi linearitas terpenuhi. Jadi ya kita bisa lihatlah di sini juga ya, hubungan dari titik-titiknya itu tidak acak gitu. Tapi memang saya kita lihat di sini itu nah itu semakin apa ya, semakin berubah gitu ya. Kalau misalkan semakin tinggi ya semakin tinggi juga kinerjanya gitu. Kalau semakin rendah gajinya ya semakin rendah juga kinerjanya gitu. Kita bisa lihat keteraturan di sini. Lalu masuk ke uji normalitas residual. Ada di atasnya. Nah, ini. Oh ini ya, alhamdulillahnya tidak terlewat oleh saya.
Hmm. Apa arti dari ini? Saya bacakannya, karena jumlah datanya ada 30 gitu. Maka yang dilihat adalah yang Shapiro Wilk ya. Kalau misalkan datanya lebih dari 50, nah kita baca yang kirinya teman-teman. Karena di sini ya, datanya cuma 30, yaitu di bawah 50, kita baca yang ini. Kita lihat C-nya ada 759. Hmm. Apa gitu artinya? Gitu. Artinya adalah nilai C Sapirowik sebesar 0,759. Sehingga H0 itu hipotesis yang pertama, uji normalitas sesuai berdistribusi normal tidak ditolak. Dengan demikian, residual model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Jadi semakin tervalidasi model yang apa ya, yang memberikan kita kesimpulan bahwa gaji itu linear gitu mempengaruhi kinerja itu tervalidasi benarnya. Nah, kita uji lagi dengan uji homoskedastisitas, yaitu uji Gleiser gitu. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama di garis-garis ini. Dan ini sepertinya karena ada efek dari beberapa tahap yang terlewat, sehingga ada perbedaan di sini, teman-teman, titik-titiknya. Lalu kita lihat di koefisien. Nah, kita lihat koefisiennya gitu. Kita apa ya, meregresikan nilai yang tadi average yang saya hilangkan negatifnya ya pada variabel independennya itu gaji. Nah, nilai di sini tertera 0,739, yaitu lebih dari 0,5, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas tandanya itu gitu. Atau dengan kata lain, data ini bersifat varians residual homogen. Lalu terakhirnya, uji autokorelasi di model summary ini. Dan ini juga ada perbedaan ya teman-teman. Atau memang saya screenshotnya yang di atasnya ya. Kita coba lihat. Berarti memang ada perbedaan dalam prosesnya. Mungkin ada tahap yang terlewat juga. Berarti bukan hanya satu tahap yang saya lewatkan teman-teman. Dan akan saya cek lagi gitu nanti. Kalau misalkan masih ada waktu, sebenarnya saya inginnya mengupdate video ini. Cuman mungkin ada sekitar batasan waktu. Akan saya teliti lagi setelah saya upload gitu. Supaya mengetahui kesalahan saya di video ini apa. Jadi langsung lanjut ke ini, ke laporan saja. Nilai Durbin Watson. Oh, nah, kan ketahuan. Berarti yang tadi kita lewatkan itu adalah nilai Durbin Watsonnya, teman-teman ya. Kan kita tadi yang kedua kalinya, yang ketika kita menginput di sini. Nah, yang kita tadi kan masuk lagi ke sini ya, regresi linear. Nah, kita lupa tidak menceklis sebelah sininya. Nah, Darwin Watsonnya. Padahal yang kedua tuh gitu, yang barusan apa, uji autokorelasi itu pakai Darwin-Watson gitu. Nah, itu diperoleh sebesar 2,855. Walaupun di sini malah segini. Soalnya saya tidak pakai Darwin-Watson ini ya. Nah, Darwin-Watson ini gitu yang 2,855 ini sebenarnya menunjukkan kurang akuratnya gitu ya. Kurang bisa apa ya? Kurang dikatakan kurang valid mungkin ya. Tapi itu juga bukan tanpa sebab gitu. Karena yang saya baca-baca setelah mencari tahu gitu alasannya kenapa, yaitu karena mungkin biasanya Darwin Watson itu mempunyai timestamp gitu. Ada waktu yang lebih rinci gitu. Ada periode waktunya gitu ya. Tapi kan ini acak gitu. 30 itu secara acak. Sedangkan biasanya Darwin Watson itu dipakai untuk yang mempunyai urutan waktu ataupun keterangan waktu. Seperti itu teman-teman, kita lanjut ke kesimpulan. Di sini ada 7 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisa kita ketahui terdapat hubungan yang sangat kuat, positif dan signifikan secara statistik antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan dengan R sama dengan 0,932 dan SIG
0,0000. Lalu yang kedua, model regresi linear sederhana yang diperoleh yaitu Y topi dengan 9,283 ditambah 0,312 X dengan R square-nya adalah 0,868 dan 86,8% variasi kinerja perusahaan dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan. Yang dijelaskan oleh gaji adalah sebanyak 86,8%, sisanya itu faktor lain. Bisa jadi mungkin promosi gitu ya, bisa jadi iklan, bisa jadi inovasi, bisa jadi tata letak ataupun lokasi gitu ya. Itu ada faktor-faktor lain. Lalu uji F dan uji T menunjukkan mode dan koefisien slope signifikan. Nah, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu setiap kenaikan gaji rata-rata karyawan sebesar $1.000 diasosiasikan dengan kenaikan kinerja perusahaan sebesar 0,312 poin persentasenya. Pada gaji rata-rata $85.000, kinerja perusahaan diprediksi sebesar 35,803%. 3 dari 4 uji asumsi klasik terpenuhi dengan baik. Linearitas, Sigma deviation from linearity sama 0,093, itu di atas 0,05. Lalu yang kedua, normalitas residual. Shapiro-Wilczek yang tadi kita lihat itu sama dengan 0,759 dan itu di atas 0,05. Lalu yang ketiga, homoskedastisitas via uji Glasser sigma 0,739 itu lebih besar dari 0,05. Adapun uji autokorelasi yang dari Nielsen itu yang saya kelewat gitu tahap-tahapnya, apa ya, bukan tahapnya sih, cuma satu berarti ya yang dari Nielsen kelewatnya gitu, tidak menceklisnya. Self formal menunjukkan indikasi autokorelasi negatif, namun hal ini tidak substansif sebagaimana yang saya bilang ya tadi karena bukan time series, jadi tidak ada keterangan waktu maupun itu berurutan atau tidaknya. Lalu yang terakhir, secara manajerial, perusahaan dapat mempertimbangkan peningkatan gaji atau karyawan sebagai salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kinerja atau profitabilitas, dengan tetap mempertimbangkan bahwa hubungan ini bersifat korelasional dan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain di luar model. Entah itu misalkan faktor yang tadi saya sebutkan, inovasinya gitu, ataupun bisa jadi di suatu daerah itu terpengaruhi musimnya kah gitu. Jadi banyakkah faktornya ya, cuma yang terpengaruhi oleh gaji itu sebanyak 86,8%. Mungkin sekian teman-teman video yang bisa saya sampaikan, dan tentunya video ini masih menimbulkan PR kembali bagi saya setelah ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan mengkoreksi diri saya pribadi setelah mengupload video ini gitu, bagian mana yang saya lewatkan ketika praktek di dalam video. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.